Isu korupsi di Pertamina sampai sekarang masih jadi perbincangan publik. Selain nilainya fantastis, masyarakat juga merasa kecewa karena dibohongi oleh negara. BBM kan emang udah jadi konsumsi masyarakat pada umumnya ya. Jadi kalau banyak yang kecewa, gua rasa wajar aja. Kejaksaan emang udah nangkep beberapa orang. Di antaranya petinggi Patra Niaga, tempat permainan ini berlangsung. Tapi kita nggak puas kalau cuma sampai situ aja. Menurut gua, mereka yang ditangkepin itu cuma jongos. Pemain utamanya belum tersentuh. Beberapa nama beredar. Ahok seperti mau dikambing hitamkan. Sebenarnya siapa sih dalang dibalik ini semua? Kejaksaan Agung mendapatkan banyak apresiasi dari masyarakat, termasuk gue juga nih, karena berhasil membongkar skandal korupsi yang jumlahnya bisa mencapai 1.000 triliun. Mungkin ini bisa masuk kategori super korupsi ya, karena jumlahnya fantastis banget loh. Tapi sayangnya, di tengah proses penegakan hukum berjalan, banyak yang terganggu dengan pertemuan ini antara Menteri BUMN Erick Thohir dengan pihak Kejaksaan Agung. Karena seharusnya Menteri BUMN itu menjadi pihak yang ikut bertanggung jawab atas terjadinya skandal super korupsi ini. Jadi banyak yang curiga kalau pertemuan mereka itu jadi pertemuan negosiasi untuk melindungi pemain utama dari skandal super korupsi ini. Kalau gue sih masih mencoba positive thinking lah. Ya, gue anggap Kejaksaan Agung masih punya niat baik dan punya nyali untuk beresin urusan super korupsi ini. Ya, semoga Kejaksaan Agung bisa jadi penerang di tengah kegelapan penegakan hukum kita. Untuk skandal super korupsi ini banyak yang berkeyakinan pasti melibatkan orang-orang penting. Mulai dari pejabat korup sampai konglomerat serakah. Dan mereka yang terlibat itu pasti bukan orang sembarangan. Lingkaran kongsi mereka itu biasa kita sebut sebagai mafia. Dan mafia ini mengandalkan jalannya permainan. Berarti kalau Kejaksaan Agung beneran mau bongkar urusan skandal super korupsi ini, maka Kejaksaan Agung harus berani bongkar lingkaran mafia ini dong. Bos-bos yang udah ditangkap itu dicurigai nggak bermain sendirian. Mereka dianggap sebagai pihak yang ditumbalin oleh para mafia kayak ini nih. Karena kalau permainan ini cuma di antara lingkaran mereka aja, pasti mereka udah punya aset di mana-mana. Kenapa bisa gitu? Gini, jumlah mereka yang ditangkap sampai saat ini gue bikin video ini nih ada 9 orang. Kalau mereka bagi rata aja pendapatan dari kerugian negara yang katanya sampai 1.000 triliun, berarti masing-masing dapat kurang lebih sekitar 110 triliun. Dengan uang segitu nih, mereka udah bisa punya aset di mana-mana. Lu semua masih ingat kasus Rafael Alun, pejabat pajak yang anaknya mukulin anak orang sampai koma itu. Dia yang segitu aja asetnya di mana-mana loh. Apalagi ini yang jumlah duitnya jauh lebih fantastis. Harusnya Rafael Alun lewat lah kayak gini-ginian. Tapi faktanya nggak seperti itu. Mungkin mereka yang ditangkap itu kecipratan. Tapi ibaratnya ya cuma kecipratan percikan air aja. Artinya cuma kebagian dikit lah. Dan siapa yang kebagian banyak? Iya, lingkaran mafia itu. Sebenarnya siapa sih lingkaran mafia itu? Nah, untuk hal ini nih, gue cuman mau ngingetin aja Kejaksaan Agung. Kalau ada orang yang tahu siapa para mafia itu, nama orang itu adalah mantan presiden kita, Jokowi. Berdasarkan dari pernyataan Kejaksaan Agung yang berkomitmen untuk ngebongkar permainan kotor mafia ini, gue yakin Kejaksaan akan panggil dan periksa Jokowi. Dan itu emang harus dilakukan oleh Kejaksaan. Kalau mau kasus ini dibongkar terang benderang, ya karena dari tahun 2019 Jokowi udah tahu siapa yang bermain. Dari mana gue tahu? Ya dari pengakuan Jokowi sendiri. Karena Jokowi tahu harusnya dia dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Karena keterangan dari Jokowi pasti sangat berharga, bos. Dan sangat berguna untuk Kejaksaan Agung nantinya. Supaya bisa mengusut benang merah kasus ini. Gue nitip aja sama Kejaksaan Agung kalau nanti panggil Jokowi. Tolong tanyain aja. Kalau dia tahu pemainnya, kenapa dia nggak beresin dari dulu? Ada istilah hukum. Kalau membiarkan terjadinya korupsi, berarti dia sama aja korupsi. Nah, Jokowi mengaku tahu siapa mafia migas. Tapi dia terkesan membiarkan mereka terus bermain. Sampai sekarang negara dan rakyat jadi sangat dirugikan.
Gue membaca belakangan ini ada orkestrasi besar untuk melimpahkan beban ini kepada Ahok. Padahal posisi Ahok cuma komisaris utama yang nggak mempunyai kewenangan apa-apa. Kerjanya di situ cuma mengawasi, ya paling jauh cuma menegur lah. Cuma kok jadi dia yang disalahin ya? Dan juga menurut apa yang disampaikan Kejaksaan Agung, permainan ini berlangsung dari 2018. Sedangkan Ahok baru menjabat dari akhir tahun 2019. Gak lama menjabat, Ahok gak berisik soal permainan di Pertamina. Para mafia gerah dan Jokowi goyang. Dan mereka kabarnya nyuruh Ahok diem. Ahok pun mengalah. Dia diam di publik, walaupun tetap berisik di internal. Tapi kalau ada yang nanya, kenapa Ahok baru bongkar sekarang? Ya, karena waktu itu Ahok mau jagain Jokowi. Dan juga karena semua data-data yang Ahok punya masuk kategori rahasia perusahaan. Kalau Ahok umumkan itu ke publik, Ahok yang salah. Makanya, sampai saat ini dia nggak mau bongkar data itu ke publik. Karena emang nggak boleh. Itulah kenapa dia minta diperiksa secara terbuka. Supaya dia bisa buka ke publik. Data-data yang jadi bukti permainan di dalam, dan dia juga nggak disalahin kalau buka data itu. Karena kan statusnya dia diperiksa oleh penegak hukum. Menurut gue nih ya, para buzzer Jokowi itu harusnya bilang terima kasih lah ke Ahok. Coba, lu semua bayangin aja. Kalau waktu itu Ahok bongkar semuanya, Jokowi bisa lengser di tengah jalan, bos. Kalau Jokowi lengser di tengah jalan, kemungkinan Prabowo nggak akan jadi presiden sekarang. Dan Gibran nggak bakal jadi wapres. Terus lu semua mau makan apa? Kenapa? Gue bilang Jokowi bisa lengser di tengah jalan. Ya, lu pikir aja, emang orang-orang bakal diem kalau mereka tahu kalau BBM dioplos dan ada kerugian negara yang fantastis kayak gini? Nggak akan lah pasti. Pasti mereka bakal ngamuk. Mahasiswa pasti bakal turun ke jalan. Emak-emak turun ke dapur, siapin amunisi pergerakan. Apalagi waktu itu COVID kan, kondisi orang-orang lagi susah-susahnya. Orang-orang lagi stres lah mikirin ekonomi. Mereka hancur sehancur-hancurnya. Psikis mereka itu capek. Pikiran mereka tuh kalang kabut. Terus mereka tahu kalau ada korupsi besar. Chaos nih bos. Makanya bersyukurlah bangsa ini. Ahok sekarang masih mau bongkar-bongkaran. Ayo, kita dukung Ahok. Jangan malah dimainin kemana-mana isunya. Metode orkestrasi besar bernama Kill the Messenger atau pembunuhan karakter ini awalnya dilakukan oleh buzzer Jokowi. Nggak lama setelah Kejaksaan Agung mengumumkan adanya skandal super korupsi ini, mungkin karena Jokowi ketakutan ya. Jadi para buzzer Jokowi langsung cari kambing hitam. Yang paling populer ya nyerang Ahok. Tujuan mereka apa? Ya bisa ketebak lah. Buat bikin ngeblur opini publik aja. Supaya isu ini nggak menghantam juragan mereka. Lalu setelah ramai di media sosial, beberapa kanal akhirnya berinisiatif nih untuk mewawancarai Ahok di podcast-podcast. Lalu hasil wawancara Ahok di kanal itu disambut oleh Hotman Paris nih. Rame lah tuh di jagat media sosial. Kalau Hotman Paris, awalnya gue bingung. Dia bukan buzzer Jokowi. Gue yakin Hotman Paris nggak sereceh buzzer lah. Cuma kenapa ya? Lawyer kondang ikutan turun tangan. Lagi sakit aja bikin konten sehari 3-4 kali untuk nyerang Ahok. Sampai akhirnya beredar nama konglomerat yang diduga terlibat dalam permainan ini. Konglo itu kebetulan adalah salah satu klien Hotman Paris. Barulah di situ gue mengerti. Jadi buat Kejaksaan Agung, masukan dari gua dan teman-teman nih, kalau mau bongkar sampai tuntas masalah ini, panggil dong Jokowi. Minta keterangan dia. Jokowi tahu siapa yang bermain. Selamat bekerja, semoga amanah. Kami nggak tahu apa yang Bapak sedang kerjakan untuk membongkar skandal super korupsi ini. Karena kami terbatas, Pak. Tapi Tuhan tidak terbatas. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, pasti akan kembali ke diri Bapak Ibu sendiri. Sekian lu dari gua. Sorry to say kalau ada omongan gua yang gak berkenan di hati kalian. Perbedaan jangan buat kita untuk berhenti berteman. Gue Iwan Chan, bye.